Alhamdulillah, Alhamdulillah ja'alana fi hadzal maqam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Hadirin jemaah rahimakumullah. Pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah wa syukurillah berkat turun keurang dan inayahnya kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk dapat hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan ibadah Jumat berjamaah. Mudah-mudahan langkah kita dari tempat masing-masing ke tempat ataupun ke masjid ini menjadi langkah yang diberikan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam marilah kita senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasul Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para tabi'in, termasuk kita sebagai umatnya yang senantiasa taat dan patuh atas Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat mendapat syafaat dari beliau. Amin ya Allah. Hadirin jemaah rahimakumullah, sebelum khotib melaksanakan tugasnya, tentu khotib menasihatkan untuk jemaah juga untuk khotib sendiri. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu melaksanakan segala perintah dari Allah dan berusaha untuk menjauhi larangan dari Allah SWT. Karena insya Allah dengan takwa itulah apapun yang kita harapkan, apapun yang kita impikan, apapun yang kita inginkan akan menjadi kenyataan. Sebab Allah telah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapapun orang di antara kita yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberi kegampangan, kelancaran dalam segala usahanya, dan akan diberikan rezeki yang tidak pernah disangka-sangka. Hari ini dia mengucapkan Allah. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah hadis Rasul yang mana ini merupakan suatu peringatan kepada kita semua, suatu himbauan kepada kita semua, agar kita semua dalam melaksanakan ataupun dalam melaksanakan kehidupan di dunia ini jangan sia-sia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, Rasul pernah bersabda, "Iqtanimu khamsan qabla al-khamsin." Pergunakanlah 5 waktu sebelum datang yang 5 waktu. Yang pertama kata Rasul, sababaka qabla harumika. Pergunakan masa mudamu sebelum datang masa tua. Karena di masa muda itulah siapapun di antara kita dari hal-hal yang sifatnya pikiran, tenaga itu masih kuat, termasuk fisiknya. Maka itulah kita sebagai pemuda penerus bangsa dan agama, jangan sampai kita mengabaikan kesempatan itu dan membuat kita semua akan menjadi timbulnya penyesalan di akhir kemudian. Katakan Rasul, gunakanlah masa mudamu sebelum masa tua.
Yang kedua kata Rasul, wasihat tanggal qobla sakomi, pergunakanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakit. Hadirin jamaah Allah, tengok saudara-saudara kita yang ada di ruangan sana. Mereka mungkin ingin seperti kita pergi berjamaah melaksanakan sholat di masjid ini atau di masjid mana-mana. Tapi mereka tidak bisa. Kenapa? Sakit. Maka kita alhamdulillah wa syukurillah, sekarang ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah dan sehingga kita dapat hadir dan melaksanakan ibadah Jumat berjamaah di sini. Makanya kata Rasul, gunakanlah kesehatan sebelum datang sakit. Selanjutnya kata Rasul mengatakan, wahayataka qabla mautik, gunakanlah masa hidupmu sebelum datang matimu. Hadirin jamaah Rasulullah, kita hidup di dunia ini tidak akan lama. Mungkin saja esok lusa atau tahun-tahun yang akan datang kita akan meninggalkan dunia ini. Makanya jadikanlah dunia ini sebagai sarana kita menanam kebaikan untuk nanti kita dipetik dalam akhirat. Sebagai mana kata Rasul, ad-dunya mazra'atul akhirat. Jadikan dunia ini sebagai tempat menanam kita agar kita nanti bisa memetik hasil daripada tanaman kita. Tanaman yang sifatnya akan menyelamatkan kita nanti di alam akhirat. Hadirin yang berbahagia, mati adalah suatu hal yang pasti akan kita alami, yang pasti kita akan lewati. Makanya ketika kita hidup sekarang ini menyia-nyiakan waktu, yang sehingga kita tidak pernah apalagi mengadakan pembekalan kita untuk mati nanti, maka kita semua akan duduk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab mati, ingat sekali lagi, masalah mati tidak pernah panjang dulu. Tidak ada sifatnya orang muda, anak-anak, tua dan sebagainya. Makanya kata Rasul, gunakanlah hidup ini yaitu dengan melaksanakan segala perintah dari Allah dan berusaha selalu untuk menjauhkan diri dari larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hidup adalah jalan kita yang akan menempuh ke dalam akhirat. Hadirin jamaah Allah. Yang selanjutnya, wabinaka qabla fakrika, gunakanlah masa kayamu sebelum masa fakirmu. Kaya hati, kaya penglihatan, kaya pendengaran, kaya melangkah, kaya dan lain sebagainya yang sifatnya menunjang kita berjalan, maka gunakanlah sebaiknya. Kenapa demikian? Sebab ketika kita sudah mata tidak benar-benar melihat, kita tidak mungkin akan bisa sempurna membaca Al-Quran. Manakala kaki kita sudah lumpuh, mana bisa kita berangkat ke majelis taklim ataupun ke masjid untuk melaksanakan ibadah berjamaah. Manakala tangan kita sudah lemas, kita tidak mungkin akan bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Makanya kata Rasul tadi, gunakanlah itu sebelum datang. Hadirin jamaah Allah, intinya apapun yang disampaikan oleh Rasul tadi, marilah kita gunakan sebaik mungkin. Karena kita semua, sekali lagi, kita semua bakal menghadapi kehidupan yang kedua, yaitu kehidupan di alam akhirat sana. Mudah-mudahan walaupun singkat saya sampaikan dari satu Rasul tadi, ada manfaat bagi saya sendiri juga bagi jamaah Allah. Amin.
akan alaikum ajmain. Barakallahu lakum fil Qur'anil wa nafa'ani wa antum bima ta'lamun. Taqabbal minhu wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Astaghfirullah wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.